Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengertian tentang HAM. Pengertian HAM itu sendiri adalah hak asasi manusia. Potensi mendasar yang dimiliki manusia yang bersifat kodrati dan hakiki pada diri manusia sejak dalam kandungan agar dapat menjalani hidupnya dengan baik dan terhormat, dan dapat disimpulkan saat di kandungan kita sudah memiliki kemauan untuk melakukan sesuatu ya. Dan karakteristik HAM yang pertama, kodrat, anugerah dari Tuhan untuk setiap manusia agar hidupnya tetap terhormat. Yang kedua, hakiki, melekat pada setiap manusia tanpa memandang latar belakang kehidupan manusia. Berarti HAM itu dimiliki seorang tidak melandasi atau mendasari dari mana mereka berasal, dari suku apa, dari ras apa, dari agama apa. Semua manusia memiliki HAM ya. Yang ketiga, universal, berlaku umum ya. HAM umum. Yang keempat, tidak boleh dicabut, harus ada dalam keadaan apapun. Yang kelima, tidak dapat dibagi, tidak dapat diwakili dan dialihkan atau dipisah-pisahkan. Yang dapat dialihkan ya, kita memiliki suatu keinginan tidak boleh kita wakilkan ke siapapun itu maksudnya. Dan selanjutnya, fase perkembangan HAM. Satu, hak sipil dan politik generasi. Yang pertama, hak sipil dan politik itu masih dibagi dua ya. Yang pertama, mengedepankan hak individu. Yang kedua, dikembangkan di Amerika. Berarti HAM itu dikembangkan di negara luar. Yang kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak ekonomi, sosial, dan budaya itu masih dibagi dua, yaitu mengedepankan hak kolektif. Yang kedua, dikembangkan di negara-negara blok timur. Maksudnya dikembangkan di blok timur tuh negara-negara bagian timur. Dan ketiga, hak atas pembangunan. Generasi ketiga yaitu hak atas pembangunan, gabungan dari generasi pertama dan kedua. Dan selanjutnya, prinsip utama HAM. HAM adalah konsep etika ya. HAM adalah konsep etika di mana kita dilandasi untuk melakukan sesuatu, di mana kita, maksudnya gimana ya, ada aturan atau norma-norma atau hukum agar kita melakukan sesuatu tidak seenaknya dan merugikan orang lain. Yang kedua, HAM itu dalam seluruh aspek kehidupan. Yang ketiga, HAM berlaku universal ya, seperti yang saya jelaskan barusan, universal yaitu umum. Yang keempat, HAM tak terpisahkan dengan kewajiban asasi. Maksudnya hak kita mempunyai hak untuk menolong dan tidak menolong, tapi menolong itu adalah sebuah kewajiban kita. Kewajiban kita dalam menolong seseorang itu sebuah kewajiban. Yang kelima, HAM menjadi program internasional. Yang keenam, HAM berkembang sangat dinamis. Dinamis itu sangat pesat. Dan selanjutnya, HAM di Indonesia. HAM itu terdiri dari 10 hak asasi dan 4 kewajiban dasar. Yang kedua, HAM sesuai dengan agama dan budaya. Yang saya jelaskan termasuk dengan agama dan budaya ya, ada aturan lah. Kita ingin melakukan ini pasti sudah diatur dalam agama kita masing-masing. Yang ketiga, HAM dibatasi oleh aturan perundang-undangan. Yang keempat, HAM menjadi program nasional. Yang kelima, HAM diperkuat oleh konstitusi dan institusi. Dan selanjutnya, pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi dan menghalangi dan membatasi atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini. Dan dapat simpulkan ya, kita melakukan hal-hal yang
apa hal-hal yang termasuk buruk itu ada perundang-undangannya dan ada hukumannya, dan sudah tercantum di Undang-Undang Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dan terima kasih, inilah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.